Kita pasti sering dengar ya, ada yang bilang darah tinggi itu bisa sembuh total, tapi ada juga yang bilang harus minum obat seumur hidup. Nah, mana yang benar nih? Banyak banget info simpang siur soal ini. Oke, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya dengan cara yang simpel dan gampang dimengerti. Nah, ini dia pertanyaan jutaan orang. Wajar banget kalau kita semua berharap bisa sembuh total. Siapa sih yang mau sakit kan? Tapi pertanyaannya, harapan ini sesuai nggak sama kenyataan medis? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita jawab, kita kenalan dulu yuk sama yang namanya hipertensi. Dia ini sering banget dijulukin the silent killer atau musuh dalam selimut. Kenapa gitu? Soalnya dia ini datangnya diam-diam sering tanpa gejala, tapi tahu-tahu udah bikin kerusakan serius di dalam tubuh kita. Ngeri kan? Gampangnya gini, seseorang itu disebut punya hipertensi kalau tekanan darahnya, dan ini penting banget ya, diukurnya secara konsisten, bukan cuma sekali doang, angkanya itu selalu di 140/90 atau lebih tinggi dari itu. Ini patokan resmi yang dipakai dokter di mana-mana. Biar gampang kebayang, kita pakai perumpamaan selang air aja. Pembuluh darah kita itu ibarat selangnya. Kalau normal, airnya ngalir santai, lancar jaya. Nah, kalau hipertensi, coba bayangin ujung selangnya itu kita pencet kencang banget. Wih, airnya nyemprot kencang kan? Tekanannya tinggi banget. Nah, kayak gitulah yang terjadi di dalam pembuluh darah kita setiap detik. Sekarang kita lihat kenyataan di lapangan. Ada sebuah penelitian di daerah Tegal Alur, Jakarta yang hasilnya cukup bikin kita was-was. Ternyata, 89% pasien hipertensi di sana tekanan darahnya itu nggak terkontrol loh. Ini bukan cuma angka loh. Artinya, dari 10 pasien, hampir 9 orang tekanan darahnya dibiarin tinggi. Ini cerminan masalah besar yang ada di sekitar kita. Terus, emang kenapa kalau nggak terkontrol? Bahaya banget kah? Oh jelas, menurut data WHO, hipertensi yang nggak dikendalikan itu jadi biang keladi dari 51% kematian akibat stroke dan 45% kematian akibat penyakit jantung. Angka ini nunjukin kenapa julukan musuh dalam selimut itu bener-bener pas buat dia. Mungkin kita jadi mikir, kalau sebahaya itu, kok masih banyak banget yang nggak terkontrol? Pertanyaan bagus, karena memang mengontrol hipertensi itu punya tantangannya sendiri. Dan kalau Anda merasakan ini, percayalah, Anda sama sekali nggak sendirian. Banyak banget yang merasakan hal yang sama. Nah, ini dia. Salah satu suara hati yang paling sering kita dengar dari para pasien. Ada ketakutan yang nyata waktu dengar kalimat obat seumur hidup. Langsung cemas, takut ginjalnya kenapa-kenapa, takut jadi ketergantungan, dan banyak lagi. Rasa takut inilah yang sering jadi tembok penghalang paling besar. Kalau kita rangkum, umumnya ada 3 hambatan utama. Pertama, soal biaya, yang kadang-kadang nggak sedikit. Kedua, ini yang seringkali paling susah, mengubah gaya hidup. Ngurangin makanan asin, mulai rajin olahraga, itu butuh niat dan komitmen baja. Dan ketiga, kewajiban untuk kontrol rutin ke dokter, yang kadang susah karena kerjaan atau jarak. Selain hambatan nyata tadi, ada juga nih bisikan-bisikan sesat alias mitos yang bahaya banget. Banyak yang mikir, badan udah enakan, stop aja obatnya. Padahal, badan enak itu justru karena obatnya lagi bekerja. Ada juga yang lebih takut sama efek samping obat, padahal efek hipertensinya sendiri jauh lebih ngeri. Mitos-mitos kayak gini yang harus kita luruskan bareng-bareng. Disinilah kita sampai pada jawaban inti dari pertanyaan kita di awal. Jadi gini, hipertensi, terutama yang jenis primer yang diderita 90% orang, itu pada dasarnya nggak bisa disembuhkan sampai tuntas. Kenapa? Karena penyebabnya itu rumit, campuran dari faktor keturunan dan gaya hidup kita selama bertahun-tahun. Nggak ada tombol ajaib buat matiin itu semua. Jadi, fokusnya kita ubah dari menyembuhkan menjadi mengendalikan. Ini bukan lari cepat, tapi ini lari maraton seumur hidup. Kita pakai analogi lagi deh biar gampang. Anggap aja ngontrol hipertensi itu persis kayak ngerawat motor kesayangan. Nggak bisa kan cuman sekali servis terus beres selamanya. Pasti butuh servis rutin, nah itu ibaratnya kita kontrol ke dokter. Butuh bensin yang bagus, itu pola makan sehat kita. Dan butuh ganti oli terater, nah itu obat yang harus diminum sesuai jadwal. Semuanya harus jalan barengan. Jadi, kuncinya itu ada di 3 pilar ini. 1. Periksa rutin. Jangan bosen-bosen cek tekanan darah. 2. Gaya hidup sehat. Ini wajib, terutama soal ngurangin garam. Dan 3. Patuh minum obat sesuai resep dokter. Jangan pernah, sekali-kali ngurangin, nambahin, atau stop obat sendiri tanpa ngobrol sama dokter.
3 kunci inilah yang bakal jaga mesin tubuh kita tetap awet. Oke, kita udah tahu cara ngendaliinnya. Tapi kita juga harus tahu kapan situasinya masuk kategori darurat. Ini bukan buat bikin panik ya, tapi biar kita lebih waspada dan tahu kapan harus lari ke dokter atau UGD. Tanda bahaya pertama yang paling jelas itu dari angka. Kalau pas diukur tensinya tiba-tiba melonjak di atas 180/110, wah ini udah masuk kategori krisis hipertensi. Harus segera cari pertolongan medis, jangan ditunda. Kedua, kalau lonjakan tekanan darah tadi dibarengi sama sakit kepala yang hebat banget, yang rasanya beda dari pusing biasa, atau sensasi pusing 7 keliling sampai mau jatuh, itu juga tanda bahaya. Jangan pernah anggap remeh. Tanda bahaya ketiga adalah kalau mulai muncul gejala-gejala di area dada. Misalnya, dada terasa nyeri kayak ditekan benda berat, napas jadi berat dan sesak, atau jantung tiba-tiba berdebar kencang, nggak beraturan. Ini alarm darurat dari tubuh kita. Dan yang terakhir ini juga super gawat. Waspadai kalau penglihatan tiba-tiba jadi kabur atau double, dan kalau mendadak jadi susah ngomong atau bicaranya pelo. Ini bisa jadi tanda-tanda komplikasi serius kayak stroke. Informasi yang kita bahas barusan ini bisa jadi sangat penting. Bahkan bisa menyelamatkan nyawa loh. Jadi jangan biarkan berhenti di kita aja. Coba deh simpan pembalasan ini buat pengingat. Dan yang lebih penting lagi, bagikan ke orang-orang yang kita sayangi, terutama di grup keluarga. Semoga penjelasan ini ngebantu ya. Mengendalikan hipertensi itu emang sebuah perjalanan. Tapi dengan pengetahuan yang benar, kita bisa kok pegang kendali. Nah, kalau ada topik kesehatan lain yang masih bikin kamu bingung, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi dan tetap sehat.